atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kunjaki Koiso di hadapan Parlemen Jepang berjanji untuk kemerdekaan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Pasifik. Tujuan mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Gedung Chosengi, anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Radiman Medioningrat, tokoh penggerak nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan. Misalnya Jenderal Ijaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaishi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagai besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta dan Rajiman Dioningrat, wakil PPKI. Terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hideyoshi Terauchi, Panglima Angkatan Perang, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pembunda Indonesia atau HPI membawa Soekarno-Hatta ke Radas Lengkok pada hari 16 Agustus 1945. Dialihnya situasi Jakarta genting bung. Pemuda mendesak Soekarno-Hatta sehingga memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno-Hatta terkejut. Tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno-Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indes Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengenai rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah, dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Tanpa gangguan dari Jepang, Soekarno lalu membacanya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membaca naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya. Jalan Panggasan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun tiba. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru. Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer mundur bersaudara dalam mereka membayar proklamasi. Jepang menghancurkan kemerdekaan Alex Mendur, sang kakak. Karena itu Prince sang adik mengubur negatif fotonya di halaman kantor surat kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik
berperan merusakkan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak Jepang menyerah, Indonesia merdeka. Akhirnya tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Semua ada sejarahnya. Wah. Slepel.